Cuma kita harus menghormati juga komisi ini sudah bersepakat. Yang tersangka jangan, walaupun aspirasinya kita dengar. Nanti kita bicarakan. Tadi malam saya sendiri sudah WA ke Refli Harun. Saya sampaikan, ini kesimpulan rapat, itu sebaiknya nggak usah. Jadi tolong dikasih tahu, nggak usah datang. Nah, lalu dia jawab, oh ini bagaimana, bisa nggak ini, oh ada alas. Ya saya bilang jangan, itu udah kesepakatan. Udahlah, yang penting, you sampaikan saja aspirasi, sekeras-kerasnya kita dengar. Nggak usah ragu-ragu. Nggak usah takut-takut, ngomong aja sekeras-kerasnya. Pakai teriak-teriak, boleh. Bicarakan bagaimana memperbaiki kepolisian dengan kasus ijazah palsu. Boleh, silakan. Cuma orangnya nggak usah hadir. Saya sampaikan begitu. Nah, ternyata kalau menurut dia tadi, dia tidak beritahu kepada yang 3 orang, Roy Suryo, Tifa Fauzia, sama Rizmon, tidak diberitahunya. Maka tentu saja kaget ini kan, Tifa, ya kasihan juga. Saya merasa, waduh, bagaimana? Nah, akhirnya ya kita kasih kesimpulan begini, apa mau duduk di luar saja, atau ya udah pindah ke belakang, tapi nggak boleh bicara. Mereka ini ya pejuang. Iya kan, sebagai pejuang, oh dia nggak mau keluar WO gitu loh. Saya ya sebagai ketua komisi, saya menghargai sikap dari Refli Harun. Itu aktivis sejati. Yang mesti begitu, dia tegas. Ya cuma kita harus menghormati juga komisi ini sudah bersepakat. Yang tersangka jangan, walaupun aspirasinya kita dengar. Nanti kita bicarakan. Jadi begini ya saudara ya, saya kira ini bagus juga sikapnya dari Komisi Percepatan Reformasi Polri yang disampaikan Pak Jimli Asidik. Jadi seharusnya kalau menurut saya itu mereka tidak perlu harus walk out, tetap mereka ikut yang dibolehkan. Sehingga di situ disampaikanlah kan sebenarnya kasus ini mereka tahu juga ya, Pak Jimli Asidik ini saya yakin tahu ke perkembangan kasus ini. Jadi saya sangat sayangkan juga ya RRT dan tim yang sudah pergi itu mereka memilih walkout. Saya kira itu sesuatu yang semestinya tidak boleh dan tidak perlu terjadi ya. Jadi semestinya itu tidak boleh terjadi ya, tidak boleh terjadi. Nah, jadi saudara-saudara, saya sangat menyayangkan ya peristiwa ini, padahal ini adalah merupakan pertemuan yang sangat bagus sekali, yang sangat luar biasa sekali untuk bisa kemudian saling mendengarkan. Kan di situ ada mereka Pak Jimli Asidik, ada Profesor Mahfud MD, ya kan? Sehingga itu akan menjadi fakta temuan daripada Komisi Percepatan Reformasi Polri. Tapi kalau mereka walkout begitu kan secara resmi tidak didengarkan atau tidak ada pertemuan resmi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri. Ini tidak boleh sesungguhnya juga dengan emosional, harus juga dengan akal yang sehat, yang tenang, jiwa yang tenang. Saya sangat menyayangkan peristiwa ini. Padahal saya berharap agar kasus ini memang menjadi masukan bagi tim percepatan reformasi Polri. Nah, itu menurut saya saudara dan sahabat sekalian. Tentu saja mungkin ada alasan mereka, tapi bagi saya kesampingkan dulu alasan-alasan itu. Itu kira-kira saudara. Karena ya kita harus dengan diplomasi, dengan diskusi, dengan dialog yang betul-betul saling menghargai dan menghormati. Dihargai juga dong keputusan Komisi Percepatan Reformasi Polri bahwa yang tersangka jangan dulu masuk. Nah, saya kira kan ada mereka Refli Harun di situ yang mereka bukan tersangka, tapi ya udahlah karena sudah walkout ya. Saya juga hanya berharap walaupun sudah walkout, Pak Jimli Asidik, Profesor Mahfud MD bisa menjadikan juga kasus ini bagian daripada pembahasan itu. Hanya kan akan lebih kuat lagi kalau memang mereka secara resmi sudah berdialog dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri ini. Nah, ya sudahlah saudara, saya kira yang sudah terjadi. Kita berharap saja bagaimana untuk jauh lebih baiknya ke depannya ya. Ya, kita berharap proses ini akan berjalan sebagaimana prosedur yang diharapkan publik lah ya. Dan saya juga tentu tetap berharap kepada tim reformasi percepatan Polri ini akan bekerja secara maksimal dan akan menjadikan juga kasusnya RRT ini bagian daripada pembahasan mereka. Saya meyakini itu. Bagaimana tanggapan Anda saudara sekalian?